Di episode sebelumnya di ujung dunia yang beku, kabut biru mematikan menyelimuti tanah, dan di tengahnya, terbaring anak iblis, senjata hidup dari sekte mayat terlarang. Selama 1000 tahun, tubuhnya ditempa jadi iblis yang bisa memakai mantra, tapi dia tak bisa hidup di luar formasi. Wang Lin, Si Tunan, dan leluhur klan setan datang. Pertempuran pun pecah. Kabut 9 Li mengamuk, menyeret mereka ke dalam es merah, dan Si Tunan malah masuk ke tubuh anak iblis. Dan kemudian, terungkap, kristal planet cultivation ternyata alat kutukan. Sekali diaktifkan, semua jiwa di planet itu bisa dibunuh hanya dengan satu pikiran. Si Tunan pernah menyabot kristal itu, tapi Wang Lin sadar. Hidupku, tak akan lagi dikendalikan oleh orang lain. Dalam keheningan langit Suzaku, dua tokoh legendaris berdiri dalam ketegangan yang membara, Chu Yunfei dan Yun Kuezi. Mata Chu Yunfei menusuk seperti pedang tajam saat ia bertanya, "Apa maksudmu?" Yun Kuezi menggeleng pelan, suaranya tenang namun tak bisa diganggu-gugat. "Kamu harus pergi. Kultivasimu tidak cocok untukku, dan lukamu terlalu parah. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun." Chu Yunfei mendelik. "Bagaimana jika aku tidak setuju?" Sebuah desahan samar keluar dari bibir Yun Kuezi. Tapi tangannya bergerak cepat. Sekejap, sepotong kayu hitam muncul, lalu meledak menjadi awan kabut pekat. Di tengah asap gelap itu, cahaya keemasan menyambar, dan bersamanya datang tekanan tak terkalahkan. Dari dalam cahaya itu, muncul sebuah sosok ilusi. Kilat pun terasa lambat dibandingkan kecepatannya. Dengan gerakan ringan, telapak tangan ilusi itu menekan dada Chu Yunfei. Seketika, darah segar menyembur dari mulut Chu Yunfei. Ia mundur, lalu lenyap dalam kejauhan. "Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku." Suaranya menggelegar dari kejauhan, penuh kesedihan. Sosok ilusi berpaling pada Yun Kuezi. "Mengapa kau hentikan aku membunuhnya?" Yun Kuezi menjawab tanpa ragu. "Jika kau bunuh dia, Zhu Kuezi akan tahu. Ayo pergi." Keduanya menghilang, dan dari balik awan merah, sosok raksasa muncul, Zhu Kuezi. "Yun Kue, keluar!" raungnya, amarah melampaui batas. Tapi suara Yun Kuezi hanya berbisik dari udara kosong, "Saudara senior, pertempuran kita tak bisa dihindarkan. Aku beri kau 3 bulan untuk pulih." Tempat pertemuan, kaki Gunung Suzaku. Zhu Kuezi menarik napas panjang. Matanya muram. "Aku tahu tujuanmu, Yun Zhu, kamu bermain api." Di tempat lain, Yun Kuezi dan ilusi nenek moyang berdiri di langit Suzaku. "Apa gunanya memberinya waktu?" tanya sang nenek moyang. Yun Kuezi menjawab dingin, "Zhu Kuezi memiliki planet kristal kultivasi yang disegel, tapi jika dia mati, dia akan hancurkan kristal itu. Seluruh planet ini akan musnah. Dan aliansi budidaya pasti akan turun tangan. Apakah klan kita siap melawan mereka?" Nenek moyang itu diam. Yun Kuezi lanjut, "Aku telah persiapkan 4 kandidat calon pewaris jiwa Suzaku, Qian Feng, Liu Mei, Zhou Wutai, dan Wang Lin. Mereka adalah bidak-bidak dalam skema besar ini. Termasuk Wang Lin, yang ternyata lebih berbahaya dari yang kukira." Ilusi itu menatap tajam. "Penjelasanmu belum cukup." Yun Kuezi tersenyum dingin. "Kalau kami bunuh Zhu Kue sekarang, planet kristal bisa hancur. Dan semua anggota klan abadi yang lahir setelah itu akan ikut mati, termasuk kamu dan aku." Nenek moyang itu akhirnya berkata, "Siapa kandidat pertamamu?" "Ketika kurir berhasil menyelesaikan tugasnya, dialah yang akan jadi Suzaku berikutnya," jawab Yun Kuezi. "Lalu kenapa kau beri Zhu Kuezi 3 bulan? Agar dia aktifkan planet kristal kultivasinya." "Saat itulah, rencanaku dimulai." Di luar formasi transfer, Wang Lin berdiri di hadapan seseorang yang sangat dikenalnya. "Lama tidak bertemu, Saudara Zhou," ujar Wang Lin tenang. Pria kekar itu melepaskan topi jerami. "Saudaraku Wang, apakah kau masih punya anggur itu?" Wang Lin menamparkan tas penyimpanannya, dan botol anggur muncul. "Anggur dan Niu, kenangan masa lalu yang sulit dilupakan." Zhou Wutai tersenyum sinis. "Anggur sama, tapi hati kita berbeda. Aku ingin kau tahu, aku tidak mati karena Yun Kuezi." Wang Lin diam. "Aku tahu. Topi itu buktinya." Zhou Wutai tertawa kecil. "Dan aku di sini untuk memberimu sesuatu, batu giok berisi informasi domain Liu Mei. Juga nama baru yang akan kau temui nanti, Zixin." Setelah Zhou pergi, Wang Lin langsung memindai batu giok itu. Ekspresinya semakin suram. 1000 ubah domain tanpa kekejaman, hati yang kejam tersembunyi di balik ribuan emosi. "Aku tahu trikmu, Liu Mei, tapi aku punya caraku sendiri untuk menghadapimu." Wang Lin kemudian aktifkan formasi transfer menuju negara Chu, wilayah terdekat dengan markas klan abadi yang terkucilkan. Langit Chu gelap, dipenuhi awan hitam.
Pohon-pohon aneh tumbuh liar, bergerak seperti makhluk hidup. Di tengahnya menjulang tinggi makam abadi, seolah-olah akarnya mencabik-cabik langit. Wang Lin mendarat di desa tempat Zhou Ru dilahirkan. Sunyi, hancur, tidak ada jejak kehidupan. Dia terbang rendah, menghindari para dukun Forsaken Immortal klan yang berjaga. Tapi tiba-tiba, hatinya bergetar. Mayoritas anggota klan sedang di Suzaku. Tapi aku tetap harus masuk ke makam abadi. Banyak rahasia di sana, dan mungkin petunjuk tentang kekuatan klan abadi yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Dengan mantra transformasi jiwa, dia menciptakan avatar, menyerupainya persis. Avatar itu mendekati pohon raksasa penjaga makam abadi. Namun begitu dekat, tato hitam di cabang berkedip, benang hitam menusuk avatar dan menghancurkannya menjadi kayu biasa. Wang Lin tidak terkejut. Hebat, tumbuhan ini bisa menghancurkan energi spiritual dan objek fisik, tapi jiwa bisa lewat bebas. Ia lalu mengibarkan bendera jiwa emasnya. Lebih dari 200 fragmen jiwa terbang keluar, bersama jiwa kilin. Semua jiwa itu menyelimuti tubuhnya, membentuk armor jiwa. Fragmen jiwa kilin membentuk tato emas di wajahnya. Tanpa ragu lagi, Wang Lin menerobos tanaman raksasa itu. Dunia hitam menyambutnya. Gas gelap dari makam abadi mengalir ke atas, diserap oleh akar pohon raksasa. Wang Lin menyelam ke dalam lubang besar. Satu teleportasi, lapisan pertama. Masih sepi. Hanya beberapa dukun level 3 daun. Teleportasi lagi, lapisan kedua. Teleportasi ketiga, lapisan ketiga. Kosong. Lubang bekas pohon reinkarnasi masih terlihat. Teleportasi terakhir, lapisan keempat. Namun di sana, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya mengernyit. Di tengah lapisan keempat, sebuah pohon reinkarnasi tumbuh kembali. Di atasnya, seorang lelaki tua telanjang, dengan lubang di dadanya. Tubuhnya penuh tato, dan di dahinya berputar tanaman 8 daun. Di sekelilingnya, lebih dari selusin dukun 6 daun berjaga. Wang Lin menyembunyikan diri. Intrik klan abadi sedang mencapai puncaknya. Dan Wang Lin, dia adalah kandidat utama dalam sandiwara besar ini. Akankah dia menjadi Suzaku berikutnya? Atau, malah menghancurkan semuanya? Langit gelap menyelimuti pohon reinkarnasi yang menjulang tinggi. Di sekelilingnya, para dukun 6 daun duduk dalam lingkaran suci, mantra kuno mereka berdendam seperti angin badai. Tato-tato aneh mulai muncul di udara, berkilauan sebelum melayang ke arah pohon keramat. Wang Lin berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya hampir tak terlihat. Dengan kultivasinya yang luar biasa, tidak ada yang bisa mendeteksinya, kecuali satu makhluk, dukun 8 daun yang terluka parah, duduk di atas cabang-cabang pohon reinkarnasi. Luka itu sangat dalam, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya rapuh bagai kaca. Tiba-tiba, semua pembudidaya formasi inti berkumpul. Hampir 100 jiwa duduk di bawah pohon, memulai ritual penyembuhan. Raungan keras dari para dukun 6 daun memecah kesunyian. Tato mereka menyatu dengan energi spiritual dan diserap ke dalam batang raksasa. Dan kemudian, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Cabang-cabang pohon itu tiba-tiba bergerak. Seperti ular raksasa, mereka melilit tubuh para penggarap. Wang Lin menyipitkan mata. Dia sembuh, gumamnya pelan. Dengan setiap tarikan napas, pohon itu merampas nutrisi dan energi spiritual dari tubuh mereka. Semua itu diubah menjadi energi misterius, disalurkan langsung ke dukun 8 daun yang terluka. Luka di dadanya perlahan tertutup. Auranya pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Jika aku bertindak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap, ia melompat maju. Kilat saja tak mampu menandingi kecepatannya. Ia muncul di depan dukun 8 daun, telapak tangannya bersinar putih susu, energi spiritual surgawi. Saat telapak itu menghantam cahaya pelindung, ledakan mengguncang seluruh lapisan keempat. Gelombang kejut menyapu para dukun 6 daun, membuat mereka terpental ribuan kaki. Darah segar muncrat dari bibir mereka. Tato mereka mulai retak. Salah satu dukun terluka parah berteriak, penanam jiwa transformasi. Ketakutan merebak. Mereka mulai kabur. Wang Lin tidak peduli. Tangannya mencengkeram udara. Energi surgawi melonjak ke dalam pohon reinkarnasi. Seluruh pohon meledak. Cabang-cabangnya hancur. Pembudidaya yang terlilit jatuh ke tanah, kesadaran mereka kembali. Wang Lin melihat ke bawah. Tinggalkan tempat ini. Tanpa menunggu jawaban, ia mengejar dukun 8 daun yang melarikan diri. Nyamuk buas keluar dari tasnya, raungan ganasnya bergema. Satu demi satu, para dukun 6 daun tewas dalam teriakan kesakitan. Akhirnya, hanya tersisa sang dukun 8 daun. Ia berbisik, aku harus sampai ke lapisan ke-11, nenek moyang ketiga akan menyelamatkanku. Wang Lin tidak membiarkannya berlari lebih jauh.
Pedang surgawi di tangannya bersinar terang. Energi langit mengalir masuk. Terima kematianmu. Seberkas cahaya membelah langit. Tato leluhur muncul, mencoba melindungi. Tapi dalam sekejap, tato itu hancur. Jiwa dukun 8 daun lenyap. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Wang Lin mengambil tengkorak itu. Tidak ada jiwa di dalamnya. Hanya simbol hitam yang tertinggal. Matanya menyipit. Ada sesuatu di balik ini. Lapisan kelima membentang luas. Tanaman aneh bergerak-gerak seperti sedang bernapas. Di sini, Wang Lin menemukan 3 pohon reinkarnasi lainnya, dan di atas masing-masing, seorang dukun 8 daun. Semuanya terluka parah. Namun, saat ia muncul, tanaman itu bereaksi. Mereka menyatu, membentuk makhluk hidup dari alga hijau. Setiap bentuk memiliki kekuatan Naschen Soul. Tapi Wang Lin tidak sendirian. Ia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Jiwa, bangkitlah. Fragmen jiwa terbang keluar, 600 juta jiwa menyatu, menciptakan jiwa ascendan tahap awal yang mengguncang dunia. Ayo, kita lanjutkan. Dan pertempuran dimulai lagi. Di kedalaman makam abadi, di antara riak aura kuno dan hawa dingin tak berujung, seorang wanita misterius berdiri menghalangi jalan Wang Lin. Senyumnya seperti awan beracun, indah, namun mematikan. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dahi Su Li Guo. Kakekmu sudah terlalu banyak bicara, gumamnya pelan. Namun sebelum ucapannya selesai, Su Li Guo menghilang dalam kilatan sinar energi pedang. Ia telah menyatu dengan pedang surgawi. Wanita itu tidak goyah. Dengan gerakan lembut, ia meniupkan nafasnya, dan dalam sekejap, energi pedang itu meledak, hancur tanpa bekas. Su Li Guo gemetar ketakutan. Ia langsung kembali ke tubuh aslinya dan masuk kembali ke dalam pedang surgawi. Wang Lin menatap tajam pada wanita itu. Suaranya rendah, penuh peringatan. Siapa kau? Wanita itu tersenyum, lalu menjawab dengan suara lembut. Dunia menyebutku Meiji. Di klan abadi yang ditinggalkan, aku adalah leluhur ketiga. Wang Lin mengernyit. Matanya bersinar redup. Ia tahu artinya ini, eksistensi setingkat ascendan, meskipun terluka parah. Ia mundur perlahan. Junior akan pergi hari ini. Maaf atas gangguan ini. Meiji tertawa ringan. Riak kekuatan melintas di matanya. Aku lebih suka kau panggil aku Meiji saja, tapi sayang, engkau belum bisa pergi begitu saja. Secepat kilat, ia menunjuk ke udara. Terowongan menuju lapisan ke-10 pun menghilang. Wang Lin mendengus dingin. Maksudmu? Meiji menjilat bibirnya, senyumnya semakin menggoda. Aku ingin kau merasakan indahnya dunia, aku bisa mencium aura sucimu. Kau bahkan belum pernah menyentuh seorang wanita. Untunglah, aku ada di sini. Wang Lin tidak tergoyahkan. Tangannya bergerak cepat. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Fragmen jiwa meraung-raung, menggelegar layaknya angin badai roh. Bendera jiwa 1 miliar jiwa, bisik Meiji, mata terbelalak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi. Dalam satu tebasan, ia membantai tanah dengan separuh tenaga spiritual surgawi. Gema ledakan mengguncang seluruh ruangan. Ini baru 10% kekuatanku, ujar Wang Lin datar. Meiji menyipitkan mata. Jadi kau benar-benar memiliki harta surgawi, tapi apakah kau pikir itu cukup untuk membunuhku? Wang Lin tidak menjawab. Ia tahu, bahkan dalam kondisi terluka, leluhur ketiga klan abadi yang ditinggalkan tetap sangat berbahaya. Biarkan aku pergi hari ini. Aku akan keluar dari makam abadi. Dan kau bisa menyembuhkan lukamu. Meiji tertawa geli. Aku tidak ingin kau pergi, aku ingin kau tinggal. Ada rahasia besar di lapisan ke-19, termasuk fragmen jiwa leluhur pertama kami. Dengan bendera jiwamu, bukankah itu kesempatan langka? Wang Lin diam sejenak, lalu berkata tegas. 3 napas. Setelah itu, aku pergi atau kita bertarung. Meiji menghela napas. Ia mengangkat tangan dan terowongan kembali muncul. Baiklah, pergilah. Tapi tinggalkan fragmen jiwa domain itu. Wang Lin menatapnya dingin. Aku akan lepaskan setelah keluar dari makam abadi. Dengan kekuatanmu, pasti bisa menangkapnya sendiri. Lalu ia melompat ke terowongan. Namun, tepat saat Meiji hendak tersenyum puas, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin berhenti di tengah jalan. Ia membentuk formasi dan lenyap dalam sekejap. Sial, dia kembali ke lapisan ke-10. Desis Meiji. Ia menggerutu kesal, tapi senyum licik kembali muncul. Kecil sekali hatinya, aku harus mengambil sedikit darimu. Hanya sedikit saja, cepat kembali, adik kecil. Kakakmu menunggumu. Wang Lin terbang cepat. Akal ilahi menyebar, waspada tiada henti. Ia tahu Meiji tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat ia sampai di lapisan kedua, terowongan ke lapisan pertama tampak jelas di depan. Namun, energi pedang menghantam sesuatu di udara.
Gulungan hitam muncul dari balik tirai ilusi. Titik-titik emas ungu berputar, lalu muncullah tato ular raksasa yang berubah menjadi naga sepanjang 1000 kaki. Aura binatang itu menyeret hawa kematian. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menembus naga itu seperti pisau panas memotong mentega. Namun naga itu tidak hancur. Wang Lin terkejut. Energi surgawi tidak efektif. Naga itu menyerang lagi. Wang Lin membentuk segel dan melemparkan pembatasan. Ledakan keras terdengar. Naga terpental, mulutnya terikat oleh cahaya. Tapi ia tidak berhenti. Naga itu menerjang Wang Lin, memaksa ia melompat ke terowongan. Namun saat ia sampai di lapisan pertama, dua makhluk lagi menyambutnya, naga dan harimau raksasa yang lahir dari tato. Wang Lin mengeluarkan gulungan aneh dari tasnya. Gulungan yang sama dengan milik Meiji, hanya dengan satu titik emas ungu. Saat dibuka, naga dan harimau berhenti. Mereka menatap gulungan itu dengan tatapan penuh kebingungan. Meiji di lapisan ke-11 terkejut. Itu, tato bis atlas. Apa-apaan ini? Bagaimana manusia biasa bisa punya harta karun klan kami sendiri? Ia memanggil tato-tato itu pulang. Naga dan harimau berubah menjadi cahaya dan kembali ke gulungan. Namun, siluet wanita misterius muncul dari gulungan Wang Lin. Tak terlihat wajahnya, hanya siluet samar. Wang Lin tidak membuang waktu. Ia langsung terbang ke pintu keluar. Di luar makam abadi, malam gelap menyambut. Wang Lin menghilang dalam bayang-bayang. Fragmen jiwa domain yang ia ambil dari Meiji kini menjadi kartu asnya. Dan ia tahu, ia akan membutuhkannya. Beberapa ratus ribu li dari sana, Zukwezi duduk di puncak gunung Suzaku. Di depannya, mengambang sebuah kristal merah menyala, jantung planet kultivasi. Matanya dipenuhi api dendam. Yun Kuezi, kau pengkhianat. Qian Pinghai, kenapa kau selalu memandangnya lebih baik dariku? Suara tawa gila bergema di gunung. Aku rela menusukkan formasi Suzaku misterius ke dalam jiwaku sendiri, aku rela mengorbankan jiwa asalkan bisa melihatmu hancur. Zukwezi menatap jauh ke barat. Kau memberiku 3 bulan, baiklah. Tapi jika aku kalah, maka aku akan hancurkan jantung planet kultivasi. Aku akan seret seluruh klan abadi terpercaya turun bersamaku. Di dataran barat, Qian Feng duduk termenung di dalam gubuk megah. Matanya memancarkan cahaya dingin. Cheng Niu, kau berani melukai murid senior. Aku akan hancurkan wilayahmu. Dengan harta yang diberikan leluhur tua itu, aku yakin bisa mengalahkan bendera jiwa 1 miliar jiwamu. Namun, di sudut hati kecilnya, ia tahu, ada yang tidak benar. Orang tua itu, ia punya rencana lain. 1 bulan kemudian, di mayat Sekte Zhao, seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan gua bawah tanah. Itu adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, ia langsung pergi ke medan perang, mencoba memperbaiki bendera 1 miliar jiwa dengan jiwa liar. Sayangnya, gagal. Kini, ia datang ke tempat terakhir yang ia kunjungi sebelum semua ini dimulai, mayat raksasa klan iblis raksasa. Di dalam sana, ia akan mengambil darah kuno yang bisa membantu tubuh aslinya. Wang Lin menatap langit malam. Aku tidak akan tinggal lama. Aku hanya butuh jantung planet kultivasi, lalu pergi ke Tianyun. Aku akan menjadi murid Olsir, naik ke tahap Ascendan, dan kembali sebagai kaisar yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Ia menarik napas panjang. Tapi sebelum itu, aku harus menguji 2 murid Zukwezi, Liu Mei, dan Qian Feng.